Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat atau pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya mengajak mari kita bersama-sama senantiasa mensyukuri ya segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya ya. Karena insya Allah kalau kita termasuk orang yang pandai bersyukur, nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita akan ditambah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada di dalam penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman takwa kita ini akan meningkat kalau kita mau mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Tentunya atas dasar ikhlas hanya semata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertitik tolak dari surat Asy-Syura yaitu ayat 83, itu adalah suatu doa ya, yaitu doanya berbunyi Robbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Doanya sangat pendek ya. Robbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Ya, sangat pendek. Kalau kita niat untuk menghafalkannya, insya Allah dalam waktu yang singkat kita juga hafal. Yang penting ada niat. Jadi Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Arti dalam doa tersebut adalah, ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh ataupun yang saleh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun doanya itu sedikit, tapi permohonan itu sangat-sangat luas. Karena kita mohon kepada Allah supaya kita ini diberikan yaitu suatu ilmu pengetahuan. Ya, betapa pentingnya suatu ilmu pengetahuan. Karena seseorang kalau ingin capai bahagia di dunia menggunakan ilmu. Orang pengen capai bahagia di akhirat kelak juga menggunakan ilmu. Orang ingin capai kedua-duanya baik di dunia maupun di akhirat itu bahagia juga menggunakan ilmu. Jadi betapa pentingnya suatu ilmu. Bahkan dengan ilmu insya Allah ya, dengan ilmu Allah akan memberikan ya
tambahan derajat kepada seseorang yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan juga orang yang beriman. Akan Allah tinggikan beberapa derajat, diantaranya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Di samping itu juga betapa pentingnya ilmu, sehingga menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan bagi setiap muslim dan muslimat. Menuntut ilmu wajib untuk kaum muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu wajib. Bagaimana dengan cara untuk mengamalkannya? Sebenarnya mengamalkannya pun juga akan merupakan suatu kewajiban. Karena kita harus berkolaborasi, ilmu, amal, ikhlas. Sebagai orang yang sudah mempunyai ilmu, beruntung, sangat-sangat beruntung. Dan ilmu tersebut belum sempurna sebelum diamalkan. Jadi bersyukur orang yang sudah memiliki ilmu, bersyukur lagi ilmu yang ia miliki tersebut tentunya diamalkan. Dan bersyukur lagi tentunya pengamalan terhadap ilmu tersebut tentunya atas dasar ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun bagaimana, syarat untuk diterimanya suatu amal ibadah itu ada unsur keikhlasan. Ikhlas hanya karena Allah. Selama 5 rakaat itu selalu dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku pasrahkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Kita ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbuatan yang penting itu baik, kemudian atas dasar ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicatat sebagai amal ibadah. Dan betapa pentingnya ilmu itu, sehingga menuntut ilmu itu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Jadi belajar itu seumur hidup. Nggak ada istilah lansia kemudian nggak punya kewajiban untuk belajar. Jadi kewajiban untuk menuntut ilmu itu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Pokoknya kita belajar, dan belajar. Insya Allah dengan belajar segala sesuatu akan menjadi tahu, sehingga kita mempunyai ilmu pengetahuan. Sering dikatakan oleh para ahli, hidup ini dengan ilmu akan menjadi mudah. Karena mungkin dengan ilmu tersebut orang bisa mendapatkan berbagai apa yang ia inginkan ataupun berbagai apa yang ia harapkan. Dengan kata lain, insya Allah mudah-mudahan orang yang memiliki ilmu cita-citanya insya Allah akan terwujud. Tentunya ilmu-ilmu tersebut diamalkan di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu itu akan menjadi mudah. Mudah dalam hal apa? Tentunya dalam meneruskan estafet, penerusan daripada nenek moyang kita. Kita ini semua adalah pewaris Nabi, pewaris ulama yang harus menjalankan apa-apa yang sudah dicontohkan, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dan juga dicontohkan oleh para ulama. Karena insya Allah kalau kita ini menaati nasihat para ulama, insya Allah kita di dunia ini akan merasa damai. Ditambah lagi kalau pemimpinnya itu amanah,
pemimpinnya adil, ya, dunia itu akan menjadi damai. Terlebih lagi dermawannya para pemilik ekonomi yang lebih ataupun orang yang kaya itu juga bisa membuat dunia ini menjadi damai. Jadi dengan beberapa penopang, ya, adilnya para pemimpin, nasihat para ulama, dan juga dermawannya orang yang memiliki harta benda, itu membuat dunia ini akan menjadi damai, aman, tentram, gemah hari pahlaw jinawi. Bahkan, ya, bisa jadi suatu saat akan terwujud negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kita jangan bosan-bosan ya, pada bapak-bapak, pada ibu-ibu, pada adik-adik semuanya ya. Jangan bosan-bosan jika kita diajak ke tempat-tempat tertentu untuk majelis ilmu. Ya. Karena insya Allah kalau kita datang dengan ikhlas, ya, amalan di dalam kita menuntut ke majelis ilmu tersebut, ya, tidak ada penghalang untuk tidak diterima. Pasti diterima, insya Allah. Ya. Amal ibadah yang dengan ikhlas kita menghadiri ke majelis ilmu. Dan insya Allah yang mana kalau orang itu sudah merasa istilahnya itu gampang, ya, selalu bergegas untuk ke majelis ilmu, ya, insya Allah nanti juga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan merasa mudah, ya. Siapa yang mudah, ya, untuk menghadiri ke majelis taklim, insya Allah, ya, nanti Allah juga berikan kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mari sama-sama, ya, jangan sampai ada kata bosan di dalam kita memperjuangkan di dalam menuntut ilmu tersebut. Ya. Memang pahit kalau kita menuntut ilmu itu, tapi manis akhirnya. Ya, kadang disuruh sana, disuruh sini, disuruh harus begini, harus begitu. Ya. Kita harus mengikuti, ya, para guru, para ustadz, ya, yang mengajari kita akan berbagai ilmu tersebut. Nah, seterusnya, ya, ilmu tersebut tentunya kita amalkan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi permohonannya minta ditambahkan ilmu ataupun diberikan ilmu, ya. Kemudian, ya, masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh, ya. Betapa pentingnya sebagai orang yang soleh, karena salah satu amalan yang insya Allah, ya, sampai kiamat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, ya, anak yang soleh, ya. Anak soleh itu insya Allah, ya, yang mampu mendoakan kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kalau menjadi anak yang soleh insya Allah, ya, sampai kiamat pun, ya, kita akan mendapatkan istilahnya itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering disebut-sebut, ya, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, dan amal jariah. Kalau kita ilmunya bermanfaat, menjadi anak yang soleh, ya, kemudian beramal jariah seolah-olah ikhlas hanya mengharap ridha Allah, insya Allah 3 hal tersebut, ya, merupakan pahala abadi teman sampai kiamat akan mengalir, ya, sampai akhir kiamat, sampai kiamat. Sehingga nanti kalau sudah di alam akhirat, ya, juga ada 2 alternatif, ya, yaitu surga dan neraka, ya. Kita nggak tahu semua, ya, kita mau masuk yang mana kita nggak tahu. Yang penting kita ini berusaha, ya, berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, untuk menjadi anak yang soleh tentunya tidak semudah apa yang kita ucapkan. Itu juga melalui proses, ya.
Anak yang soleh tentunya banyak berpikir, banyak berzikir, banyak bersyukur, dan tentunya bersabar. Akhlaknya juga akhlak yang mulia. Ya. Amalan-amalan baik sunnah maupun wajib senantiasa dilaksanakan. Ya. Nah tentunya untuk menjadi orang yang soleh nggak serta-merta kita harus melalui proses belajar. Ya, belajar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ilmu, ya mari sama-sama ilmu yang sudah kita ketahui tersebut, mari sama-sama kita coba untuk amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya buat apa sih ilmu numpuk segudang, tapi kalau satu pun nggak ada yang diamalkan. Ya. Dikatakan tadi, hidup ini kurang sempurna sebelum kita mempunyai ilmu. Ilmu kurang sempurna sebelum diamalkan. Amalan pun belum sempurna kalau tidak didasari dengan ikhlas. Jadi ya itu tadi 3 hal, ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Itu merupakan ya pondasi lah istilahnya itu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang seseorang ingin mendapatkan suatu rezeki yang berkah. Ya. Sebenarnya rezeki yang berkah itu tidak harus melimpah ruah. Ya. Yang penting orang tersebut merasa cukup ya terhadap rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka ya, dengan syukur ya, kaitannya dengan perolehan rezeki tersebut, insya Allah ya, rezeki tersebut dikatakan rezeki berkah. Dan rezeki berkah ini insya Allah ya, dapat kita peroleh kalau kita mau berusaha ya, untuk senantiasa istiqomah ya, laksanakan sholat duha. Insya Allah dengan kita istiqomah melaksanakan sholat duha, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya Allah merupakan rezeki yang berkah. Dan tentunya ya diawali dengan usaha yang baik dan benar serta perolehan daripada hal tersebut atas dasar halal. Halal insya Allah ya. Kita semua kalau benar-benar mau istiqomah untuk sholat duha ya, Allah akan membukakan rezeki, akan memberi rezeki dan akan mencukupkan rezeki kepada seseorang yang istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Bahkan ya bisa jadi Allah akan memberikan rezeki yang tiada terhingga, tiada terhisap ya, karena banyaknya ya. Kalau Allah sudah memberi itu bisa jadi masya Allah ya, kekayaannya wallahu alam lah, Allah sendiri yang tahu. Seolah-olah ya, rezeki itu datang yang tiada disangka-sangka ya. Mudah-mudahan harapan kita semua termasuk orang yang pandai untuk amalkan yaitu ibadah sholat duha, karena Rasulullah SAW ya, istiqomah juga melaksanakan sholat duha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu misalnya perintah untuk tahajud, ya mari kita sholat tahajud ya. Sholat tahajud karena Allah juga tegaskan ya, pada malam hari hendaklah engkau melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajatmu. Nah, itu ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan sholat tahajud ya. Karena walaupun bagaimana namanya perintah ya, ya kita upayakan untuk bisa mengamalkan ya. Karena sudah diperintahkan di dalam Al-Quran ya,
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa yab'asaka rabbuka maqamah mahmudah. Ya, pada malam hari hendaklah engkau amalkan sholat tahajud sebagai sholat tambahan, mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajatmu. Dan juga kalau kita rajin untuk laksanakan sholat tahajud, insya Allah nanti di alam kubur kita akan memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di alam kubur akan merasa terang kalau kita istiqomah untuk laksanakan sholat tahajud, karena Rasulullah SAW pun ya, setiap harinya juga amalkan ibadah sholat tahajud, ya. Sholat yang dikerjakan pada malam hari, ya. Setelah kita tidur, ya. Tidur, kemudian tengah malam, bisa jam-jam 3 ya kita bangun, kemudian kita laksanakan ibadah sholat tahajud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu merupakan pedoman, ya, petunjuk bagi umat Islam untuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu ya mari sama-sama kita ya jadikanlah hobi untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ya, yang tebalnya sudah sekian ya, terdiri dari 30 juz ya. Kemudian 114 surat dan 6.666 ayat, ya kita sama-sama untuk mempelajarinya, ya. Insya Allah ya, dengan kita rajin untuk mengerjakan sholat tahajud, maka nanti ya, di dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir di alam kubur, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan atau yang akan diberikan oleh kedua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nangkir, yang akan menanyai ya, mayat di dalam kubur, ya. Ya kita sama-sama lah ya, sama-sama belajar ya Al-Quran yang begitu tebal, ya kita baca ya. Kita baca, kita pahami makna yang terkandung di dalamnya, ya. Mudah-mudahan ya kita paham. Setelah kita paham, insya Allah untuk amalkan apa isi kandungan Al-Quran tersebut diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tentunya percaya bahwa menuju ke antara surga dan neraka itu ada jembat, namanya jembat sirat, ya. Kalau orang bilang siratal mustaqim, sebenarnya jembat sirat, ya. Tentunya kita pengen melewati jembat sirat ini secepat kilat, ya. Bagaimana ya, ketika hujan itu ada kilat, ya, klak gitu aja, ya. Ini bisa dilaksanakan ya lewat jembat sirat seperti halnya kilat yang sedang lewat itu, dengan dasar kita melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan sedekah, ya. Perbanyak puasa ya, maupun puasa sunnah bisa ya, maupun kalau puasa wajib memang ya harus kita kerjakan selagi kita mampu, ya. Insya Allah ya, dengan kita amalkan ibadah puasa, kemudian kita banyak ya bersedekah ya, banyak memberi kepada orang lain ya, ataupun dermawan kepada orang lain ya, insya Allah nanti kita dalam menuju ke surganya Allah melalui jembat sirat tersebut, yang konon itu rambut dibelah menjadi 7 ya, kecilnya dan tajamnya Masya Allah. Insya Allah ya kita akan dapat melewati secepat kilat, ya. Jadi hidup di dunia tentunya harus senang berbagi ya, jangan istilahnya itu bakhil ya. Kalaupun Nabi itu dermawan ya, kita tentunya berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
nanti di alam arsy ya, di hari hisab nanti itu ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya ya, mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada di aras. Ya. Nah, ini juga dapat diperoleh dengan kita banyak zikrullah, ya. Zikir kepada Allah. Ya. Kalaupun Rasulullah SAW ya, zikir setiap saat, ya apa salahnya, ya. Apa salahnya kita juga berusaha zikir setiap saat, ya. Setiap saat kita zikrullah, ya. Berzikir kepada Allah, ya. Ya, ingat kepada Allah dalam artian ya ingat perintah, ingat larangannya, ya. Zikir kepada Allah bisa melalui sholat, itu juga zikir hakikatnya yang paling tinggi. Kemudian membaca Al-Quran itu juga zikir. Membaca tasbih, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga dikatakan takbir, ya, dikatakan istilahkan zikrullah, ingat kepada Allah, ya. Bacaan thayyibah, ya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga istilahnya zikrullah, ya. Dan kalimat tersebut merupakan kunci untuk masuk surga, ya. Barang siapa akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, itu insyaallah perbanyak kalimat la ilaha illallah. Dan juga kita tentunya mari sama-sama banyak istilahnya itu istighfar, ya. Istighfar terhadap permasalahan apapun, insyaallah dengan banyak istighfar, ya, mudah-mudahannya permasalahan tersebut akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ya, tentunya kita harus bersabar kalau misalnya ada masalah apapun, ya. Dengan rajin mengerjakan sholat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita untuk istilahnya itu mencari jalan keluar di dalam masalah tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.